Aku baca kod ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya ya. Hari ini kita membahas tentang model-model soal TK Afrida ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya ke persoalannya. Sebuah perahu kayu yang diletakkan bergantian di kolam berisi air tawar dan air laut. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Ada air tawar dan air laut. Di sini kita lihat di gambar massa jenisnya itu yang tawar ya. Yang tawar itu adalah 1 gram. 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, kambing kecil. Oke. Kemudian rho-nya itu yang di laut itu adalah sebesar 1,03 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, di sini yang ditanya itu berdasarkan gambar tersebut tentukan pernyataan benar atau salah. Nah, kita lihat pernyataan pertama, perahu tenggelam lebih dalam di air tawar karena gaya apungnya lebih kecil dibandingkan di air laut. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu teman-teman konsep dari gaya apung itu. Ini hubungannya ke gaya apung ya. Coba ini. Gaya apung itu adalah perkalian dari rho G V ya, volume. Volume siapa? Volume yang terendam. Nah, gaya apung hampir sama dengan gaya hidrostatik ya teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perahu tenggelam lebih dalam di air tawar karena gaya apungnya lebih kecil. Nah, ini benar ya. Nah, kenapa benar? Alasannya ini saya tulis sini aja ya. Karena massa jenis, nah ini harus tahu ya. Massa jenis air tawar, nah tawar itu dia lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, atau rho air laut ya, lebih kecil ya teman-teman. Sehingga, nah ini ada sehingga ya, perahu harus masuk lebih dalam. Nah, harus masuk lebih dalam, volumenya maksudnya ya, lebih dalam agar volume air, nah agar volume air cukup untuk memberikan, nah gaya apungnya ya, memberikan gaya apung, nah sebesar berat perahu. Nah, jadi kata kunci di sini, kenapa perahu tenggelam lebih dalam di air tawar? Karena gaya apungnya lebih kecil. Nah, kan yang membuat dia naik mengapung ke atas itu adalah gaya apungnya teman-teman. Nah, kenapa gaya apungnya lebih kecil? Karena gaya apung itu kan dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan volume. Sementara massa jenis air tawar ini ya, massa jenis air tawar ini lebih kecil daripada massa jenis air laut. Makanya ini jawaban katanya benar ya. Oke, pernyataan yang kedua, gaya apung pada perahu lebih besar saat berada di air tawar karena volume air yang dipindahkan lebih banyak ya. Jadi ini salah ya teman-teman ya. Ini salah. Kenapa? Karena tadi sudah dibilang bahwasanya di air tawar gaya apung itu bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Nah, pernyataan yang ketiga, air laut memberikan gaya apung lebih besar karena memiliki massa jenis lebih tinggi. Nah, ini jelas benar ya. Kenapa? Kita tahu kan
gaya apung itu dipengaruhi oleh massa, jenis, gravitasi, dan volume. Ya, sehingga apa? Ini volume terendam ya. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini karena massa jenis laut tadi lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga gaya apung air laut lebih besar daripada gaya apung air tawar. Nah, itu ya. Jadi ini benar teman-teman. Itu cara analisisnya. Oke, next kita lanjut bentuk soal selanjutnya. Sekelompok siswa SMA 1 Tunas Muda ya merancang sistem irigasi mini yang meniru model pertanian lahan bertingkat. Untuk mengatasi kekurangan air saat musim kemarau, mereka menggunakan tangki air berkapasitas 20 liter yang diletakkan pada rak setinggi 1,5 meter ya. Nah, ini ditaruh di rak lagi nih. Massa jenisnya 1000 karena ini air ya teman-teman ya. Kapasitas tangkinya 20 liter. Terus tangki tersebut diisi dengan air bersuhu awal 27 derajat Celcius. Untuk menyalurkan air ke lahan uji, mereka memasang 3 titik saluran pada pipa, yaitu A, B, dan C dengan ketinggian yang berbeda. Ini kata kunci teman-teman. Ya, jadi titik A, B, dan C itu tinggi tidak sama. Pada setiap titik air dialirkan melalui 2 jenis pipa, yaitu pipa plastik dan logam aluminium. Ini jenisnya ya. Nah, jadi nanti massa jenisnya ada massa jenis plastik dan massa jenis aluminium. Setelah sistem dijalankan selama 5 menit, siswa mencatat volume dan suhu air pada ujung pipa. Aliran air diasumsikan lancar dan ideal dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hasil pengamatan. Nah, ini ada tabelnya ya. Ini bisa kita amati sama-sama. Untuk menyelidiki pemuaian pipa pada logam, mereka menghitung perubahan panjang berdasarkan suhu air. Pipa berbahan aluminium memiliki koefisien muai panjang 2,4 kali 10 pangkat min 5. Oke, teman-teman, di sini kita pertegas ya. Kita hanya membahas tentang fluidanya dulu. Sementara untuk suhu dan kalornya belum ya. Ini ada kaitannya juga dengan suhu dan kalor dan pemuaian. Nih, kita lanjut ke soal 17. Berdasarkan informasi di atas, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Pertama, selisih tekanan hidrostatis antara titik B dan C adalah 600 Pascal. Nah, kita jawab di sininya ya teman-teman ya, nomor 17. Nah, ini kita harus cari. Ini antara A dan bukan A ya, B sorry. B dan C. Nah, kita harus lihat teman-teman. Dia minta selisihnya. Kan tekanan hidrostatis itu kan rho G H. Nah, berarti di sini nanti supaya kita mencari selisih hidrostatis tinggal delta P aja. Ya, delta P hidrostatis rho G H. Nah, di sini B dan C. Mana yang lebih tinggi teman-teman? Yang tinggi C ya. Nih. Nah, berarti HC dikurang HB. Kita tinggal masukkan di air ya. Karena fluidanya air ini 1000 ya teman-teman. Kali 10 HC kita ya di soal nih. HC itu 1,3. Ini dalam meter teman-teman ya. Kurang 0,7 meter. Ya. Ini sudah kilogram per meter kubik. Ini meter per sekon kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan teman-teman ya, 1000 dikali 10. Nah, 1,3 kurang 0,7 itu hasilnya adalah 0,6 ya. Di sini 10.000 ya teman-teman ya. 1000 kali 10 jadinya 6000 Pascal. Jadi ini setuju ya teman-teman ya. Benar. Nah, yang kedua, tekanan A lebih kecil daripada C karena kedalamannya lebih besar.
Nah, tekanan A lebih kecil daripada C karena kedalamannya lebih besar. Mana A ini 0,2 ya kedalamannya ya. Sementara C itu 1,3 ya teman-teman ya. Nah, maka katanya kedalamannya lebih besar. Karena di sini tanya tekanan pada titik A lebih kecil katanya. Karena di titik C kedalamannya lebih besar. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Artinya kan A itu kecil daripada C, kan benar karena C lebih besar ketinggiannya daripada A. Kemudian pernyataan yang ketiga, perbedaan tekanan antara titik A dan C hanya dipengaruhi oleh ketinggian dasar dari dasar tangki. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Ini benar, perbedaan tekanan. Jadi kan kita tahu tekanan itu salah satu dipengaruhi oleh ketinggian. Ini setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian yang 18, kita next. Pernyataan yang benar mengenai hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran air. Nah, ini 18 ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan fluida dinamis ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita lihat tadi di soal ya, saya scroll lagi teman-teman. Di persoalan tadi ada waktu sistem berjalan itu adalah 5 menit ya teman-teman. Nah, berarti kalau 5 menit, selama 5 menit itulah ya Q ya. Selama 5 menit itulah sakit sama dengan jumlah air yang keluar. Berarti waktu yang dihasilkan sebanding dengan jumlah air yang keluar. Maka ini diasumsikan debitnya. Debit itu adalah jumlah air yang keluar tiap waktu dan waktu teman-teman. Nah, dengan luas penampang ya. Tadi dibilangnya di sini teman-teman. Di soal ada dijelaskan bahwasanya air berkapasitas 20 liter. Nah, yang ini kita lihat di A. Ini karena A kan, lihat titik A. Titik A teman-teman. A itu volume airnya itu adalah 450 liter. Yang ini ya. Nah, 450 liter. Kalau kita bagi dengan jumlah debitnya ya, Q-nya kan dari 5 menit. Nah, maka ini bisa diasumsikan ya, ini sama dengan volume yang dihasilkan selama 5 menit itu adalah 90 liter. Karena 450 dibagi 5 teman-teman. Ya, itu titik A. Kalau yang B, nah titik B ini nomor 18 ya. Titik B, kita lihat B itu, nah B ini B ya, volume itu 300. Nah 300 ini volumenya ya. Nah 300 kalau debitnya itu 5 menit, nah maka volume per menitnya ya, ini per sekon ya, per menit. Nah ini kalau ini 300 selama 5 menit, maka volume per menitnya itu adalah 60 liter ya per menit. Nah ini per menit. Nah itu teman-teman. Kalau di C, nah kita lihat ya, karena kita membandingkan ketiga mana yang lebih besar. Titik C, kita lihat volumenya titik C itu adalah 150 dalam 5 menit ya, 150 dalam 5 menit. Berarti ini 150 liter kalau dia dalam 5 menit. Nah maka kalau kita bagikan volumenya itu sama dengan 30 liter per menit. Nah dari sini kita berasumsi ya, volume A
itu per menitnya adalah 90 liter, volume B 60 liter, volume C 30 liter. Maka volume yang paling besar ya dari, maka pernyataan yang paling benar itu adalah ya, karena diminta pernyataan yang paling benar ya teman-teman ya. Kecepatan alirannya, karena gini ya, kalau volumenya makin banyak dikeluarkan per menit, maka itu artinya dia makin cepat. Ini namanya tercepat ya. Nah, ini juga, ini yang tercepat kedua, ini yang tercepat ketiga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E ya teman-teman. Kecepatan aliran air terbesar menjadi di titik A. Kenapa? Karena debitnya paling besar dan luas penampangnya relatif kecil teman-teman. Ya, yang A, luas penampangnya relatif kecil. Oke. Ini yang titik A ya, berarti jawaban yang benar nomor 18 itu adalah yang E teman-teman. Next, kita ke nomor 19. Analisislah pernyataan tersebut berdasarkan informasi dari prinsip Flida. Benar, jawaban benar ini lebih dari satu. Nah, ini di bawahnya kita jawab ya. 19. Yang pertama, makin tinggi letak pengambilan air, makin kecil tekanan yang dialami air tersebut. Ini benar ya. Benar, nomor satu itu benar. Kenapa? Karena kita tahu kan, tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis, nah itu berbanding lurus dengan lurus dengan kedalamannya. Tahu rho itu pH ya, pH itu rho GH. Nah, semakin tinggi posisinya maka dia semakin dangkal ya. Nah, ini artinya apa? Semakin tinggi posisi mengambil air, maka dia dianggap semakin dangkal. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Yang kedua, tekanan air di titik A lebih besar dibandingkan daripada titik C. Nah, tadi kita lihat nomor 2 itu kita buktikan dulu. Nomor 2 juga benar ya. Nah, gimana? Kita tahu HA ya, ini kan dibandingkan dengan HA dan HC. Kita lihat dulu. Kita scroll lagi ya. HA berapa? Ketinggian A 0,2, C 1,3 ya. HA itu 0,2, C 1,3 ya. Nah, ini artinya apa? Berarti sesuai dengan konsep yang pertama, artinya ini mengalami kedalaman yang besar. Kedalamannya besar. Kenapa? Karena posisi mengambil airnya tidak setinggi yang di C. Nah, ini kedalamannya kecil. Nah, sesuai konsep tadi, bahwasanya tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalamannya. Artinya semakin tinggi posisi kita ngambil air, maka air itu dianggap semakin dangkal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sementara dari konsep yang pertama itu nanti ketemulah jawaban yang kedua, bahwasanya tekanan air di titik A. Nah, ini kalau kedalamannya besar, maka PA-nya juga besar. Ya. Nah, sementara kedalamannya tinggi,
Tekanan di C juga lebih kecil. Jadi jawabannya ini benar ya teman-teman. Nah, itu benar. Oke, kita lanjut. Kecepatan aliran di titik A lebih besar daripada titik B karena tekanan udara sekitar titik A lebih tinggi. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Ini salah. Kita buktikan kenapa dia salah. Nah, kita lihat. Katanya tadi kecepatan di aliran di titik A lebih besar daripada di titik B karena tekanan udara. Nah, ini salah. Kenapa? Kenapa salah? Ini saya pertegas ya. Pernyataan ketiga itu salah. Kenapa? Tekanan ya, bukan tekanan ya, lebih cepatnya kecepatan aliran. Kecepatan aliran itu tidak dipengaruhi ya, kecepatan aliran ya tidak dipengaruhi atau bukan disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Ini harus garis bawahi teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Percepatan aliran itu tidak dipengaruhi atau bukan disebabkan oleh perbedaan tekanan udara. Nah, jadi ini keliru ya. Yang keempat, perbedaan ketinggian titik A, B, dan C menyebabkan perbedaan volume air selama percobaan. Nah, ini benar ya. Ini benar. Kenapa? Nah, ini benar ya. Ini agak menyinggung fluida dinamis sedikit. Kenapa? Karena debit air ya. Nah, berbeda di setiap volume ya A, B, dan C nya. Debit kan berkaitan dengan volume ya per waktu. Nah, ini harus tahu teman-teman. Nah, jadi kenapa dia dianggap benar? Karena benar, debit air itu memang berbeda di setiap volume ya, baik di titik A, B, dan C. Nah, kenapa? Karena volume debit air itu dipengaruhi oleh volume dan waktu, makanya benar ya. Oke, pernyataan yang kelima, kecepatan aliran di titik C lebih besar daripada di titik A karena tekanan di titik C lebih kecil, akibatnya posisinya lebih tinggi. Nah, kalau yang kelima itu salah ya teman-teman ya. Pernyataan yang kelima itu salah. Kenapa? Karena ya justru kecepatan terbesar itu ada di A. Dimana buktinya? Kalian bisa lihat di data debit pada tabelnya. Ya, data debitnya. Mana yang lebih besar? Itu menandakan bahwasanya aliran A yang paling cepat, bukan aliran C. Berarti ini salah ya. Kita lihat, tadi kan udah dicari nih teman-teman debitnya. Debit tercepat itu adalah di titik A. Berapa? 90 liter teman-teman per menit air yang dihasilkan. Sementara B itu hanya 60 dan C itu hanya 30. Makanya Sekbari memberi alasan di jawaban yang kelima itu bahwasanya pernyataannya adalah salah. Jadi jawaban yang benar itu teman-teman 1, 2, dan 4 ya. Jadi jawaban benar itu pernyataan 1, 2, dan 4. Oke ya, next kita lanjut nih. Sebuah kapal selam ya berkapasitas 5 awak melakukan penyelaman di perairan dalam.
Kapal selam memiliki massa total 12.000 kg. Nah, massa kapal ya 12.000 kg artinya. Dalam kondisi muatan penuh, badan kapal berbentuk silinder horizontal dengan panjang, nah ini panjang kapal ya, 15 meter, kemudian diameter kapal itu 3 meter. Tangki balas di dalam kapal dapat diisi dan dikosongkan dengan air laut untuk mengatur daya pun selama penyelaman. Ketika akan menyelam ke kedalaman 50, berarti ini kedalaman lautnya 50 meter. Tangki balas diisi sebagian dengan air laut. Air laut di lokasi tersebut memiliki massa jenis roh laut rata-rata 1025 kg per meter kubik dan tekanan atmosfernya 101.325 Pascal. Dalam kapal selam terdapat pipa pengatur aliran di antara dua ruang balas. Pipa utama memiliki diameter 0,5, ada berhubungan dengan pipa cabang yang berdiameter 0,25 meter yang digunakan untuk menyalurkan air ke tangki kecil di sisi lain. Saat air mengalir, untuk mengatur stabilitas kapal, kecepatan aliran di pipa utama sebesar 2 meter per sekon. Nah, ini ya TKA teman-teman ya. Ada literasinya baru kita diarahkan ke soal. Oke, kita lihat nomor 13. Di sini kita diminta untuk menentukan jawaban yang benar lebih dari satu, teman-teman. Nah, kita lihat nomor 1 katanya untuk mencapai kondisi melayang ruang balas harus diisi air sebesar 94,3. Oke, kita lihat dulu pernyataan 1. Melayang. Nah, syarat benda melayang ya, katanya harus untuk mencapai kondisi melayang ruang balas harus diisi volumenya itu sebesar 94,3 ya. Maka kita harus cari dulu kan, untuk mencari volume bendanya kita harus tahu dulu ininya teman-teman, apa namanya, massanya. Kita cari dulu massa kapalnya, massa benda melayangnya itu adalah rho ya. Rho-nya rho siapa? Rho-nya rho laut karena dia di laut, dikali dengan volume total ya. Nah, volume total kapal itu kita cari dulu ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja nanti teman-teman bisa cari volumenya. Volume kapal itu nanti didapatkan ya, kalau untuk massa jenis 1025. Volume kapal nanti bisa teman-teman dapatkan 106,003. Dari mana? Ya, karena dia ada diameternya, tinggal dikalikan pakai rumus volumenya. Ya. Jadi di sini nah, kita lanjutkan, ini kita kali, ini diperoleh 108.679 kg. Ini massanya teman-teman. Sementara kita diminta ya volumenya. Tadi katanya di soal 94,33 ya. Tadi kan untuk muatan massa total kapal kan 12.000 kilo ya kan. Berarti kita cari dulu, maka massa sisanya itu ya 108.679 dikurangi massa kapal tadi ya, berarti ini 108.679 dikurangi 12.000. Nah, berapa dapatkan? 96.679 kg ya. Itu massa keseluruhannya yang udah terisi air laut juga teman-teman. Nah, maka untuk mencari volumenya ya, volume balas ya, ruang balas. Nah, ruang balas itu rho
Kebalik ya, volume ya, volume itu massa dibagi rho lautnya, massa sisanya ya. Nah berapa? 96.679 ya dibagi dengan 1025, sehingga didapatkan 94,3 meter kubik. Jadi ini benar ya. Nah ini benar teman-teman ya. Kemudian gaya apung yang bekerja katanya. Nah, kita lanjut di sini ya. Gaya apung yang bekerja pada kapal selam saat ketika berada di ketinggian 50 meter atau kedalaman 50 meter menjadi 1200 Newton. Salah baca saya, maaf teman-teman. Gaya apung yang bekerja pada kapal selam saat mengapung di permukaan adalah 120 Newton, yang membuktikan bahwa volume kapal tercelup diabaikan. Oke, kita lihat, kita langsung aja ya. Pernyataan yang kedua itu gaya apung. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaannya aja teman-teman. Gaya apung itu kan sama dengan gaya berat. Nah, kalau dia melayang, nah berapa? Katanya 120.000 Newton. Nah, namun bukan berarti volume tercelup diabaikan. Nah, ini harus digarisbawahi, ini menjebak nih teman-teman. Diabaikan. Nah, ya. Nah, justru volume tercelup itu bisa kita cari. Nah, gimana cara mencarinya? Untuk mencari volume tercelup ya, volume celup itu bisa menggunakan gaya berat dibagi dengan rho dikali dengan gravitasi. Gaya beratnya kan 120.000 Newton ya, dibagi rho nya 1025 ya, karena air laut. Nah, kali 10, dapatnya adalah, kalau kita totalkan, 11,71 meter kubik. Nah, ini artinya apa? Berarti ini tidak dapat diabaikan. Nah, ini keliru ya. Jadi ini diasumsikan ini tidak tepat ya. Bagian ininya tepat, cuman bagian yang volume tercelup dapat diabaikan itu tidak pas ya teman-teman. Pernyataan yang ketiga apa tadi? Gaya apung ya. Gaya apung yang bekerja pada kapal selam berada di kedalaman. Nah, ini pada saat dia kedalaman 50 meter, itu gaya apungnya katanya menjadi 1.200.000 Newton ya. Nah, oke, kita buktikan ya teman-teman. Rho GH sama nggak kira-kira kalau seandainya kita masukkan ketinggiannya itu 50 ya, 50 meter ya. Ini kebalik ya teman-teman, harusnya rho ya dulu 1025 kali 10 kali 50. Ini kan sama, artinya 1000 ya, 1025 kali 500. Nah, itu yang jelas hasilnya besar daripada 1 juta ya teman-teman ya, 200.000 Newton. Berarti ini salah ya. Nah, berarti ini salah ya. Pernyataan yang ketiga juga salah. Pernyataan yang keempat, masa jenis rata-rata kapal selam saat mengapung di permukaan laut adalah 1000
ya, 1025. Nah, yang mengapung katanya. Jadi ini kurang tepat ya tadi. Jadi lihat volume yang tercelup itu hanya 11,7371 meter pangkat 3. Jadi ini juga tidak pas ya teman-teman ya. Pernyataan yang kelima, volume bagian kapal ya yang tercelup air saat mengapung di permukaan ya, di permukaan itu hanya menunjukkan 11% dari volume totalnya untuk mengapung ya. Nah, ini harus kita ini teman-teman. Nah, kita cari dulu ya yang nomor 5 itu. Kita ini kan, kalau ya yang nomor 5 langsung aja ya. Yang nomor 5 katanya volume tercelup. Nah, tadi kan kita tahu volume di permukaan, nomor 5 ya, di permukaan kan dapatnya 11,71 meter kubik. Nah, sementara volume tercelup, nah karena diminta di sini itu dari bahasa itu adalah volume bagian kapal yang tercelup di saat mengapung di permukaan adalah 11, yang menunjukkan bahwa kapal selam hanya memanfaatkan sekitar 11% ya, 11% dari volume totalnya untuk dapat mengapung. Nah, kita lihat volume tercelup kan dapatnya tadi 11,71 meter pangkat 3 ya kan. Ini kalau kita jadikan ke persen ya, ini lebih kurang memang 11% dari volume keseluruhannya gitu ya. Nah, maka ini jawaban yang nomor 5 ini dianggap benar ya teman-teman ya, benar. Nah, jadi yang nomor 13 ini jawaban yang benar itu hanya ada di pernyataan nomor 1 dan 5 teman-teman ya, nomor 1 dan 5. Lanjut yang 14 ya. 14 ini intervensi yang paling tepat mengenai tekanan hidrostatis adalah, kita coba ya, yang paling tepat katanya. Nah, berarti ini kan trik itu ini pilihan ganda teman-teman. Kita cari aja mulai dari A. Kalau udah ketemu A benar, berarti ke bawahnya tidak perlu lagi kita cari ya. Selanjutnya sini nomor 14 ya, 14. Nah, di pernyataan tadi kan intervensi paling tepat mengenai tekanan hidrostatis. Nah, yang di A, tekanan hidrostatis pada kedalaman 50 meter katanya, yang di A ya. Coba dulu pernyataan A. Katanya kedalaman 50 meter itu didapatkan tekanan hidrostatis itu sebesar 512.500 Pascal. Nah, ini harus kita buktikan teman-teman ya. Kita buktikan benar atau tidak. Kita tahu delta pH ya, itu adalah rho GH. Karena di sini kedalaman kita nanya H, maka kita pakai H saja teman-teman. Ya, kita buktikan. Ini kan rho air lautnya tadi 1025 ya, kali 10 kita kali dengan 50 ya. Nah, ini kita kali berarti 500 kali 1025, itu hasilnya adalah 512.500 Pascal. Ini benar ya. Nah, kalau A sudah benar, kita nggak perlu lagi cari yang lainnya. Oke ya, 14 itu adalah A yang benar.
Oke, mungkin itu teman-teman ya penjelasan TKA kita kali ini yang terkait sikap lidah statis. Nah, kalau ada yang bingung silakan di komen di kolom komentar, atau nggak ditonton lagi berulang-ulang ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf ya, terlebih dan terkurang. Jika ada yang keliru saya minta maaf. Boleh juga di komen secara langsung ya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.